Bisa tidak kita mengajukan pinjaman KUR Bank BRI 100 juta rupiah? Bisa nggak tanpa jaminan? Akan saya jawab selengkapnya di video saya ini. Simak terus. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Nah, kesempatan kali ini seperti di pembuka tadi, kita akan mengajukan pinjaman KUR Bank BRI dengan plafon 100 juta rupiah. Sebenarnya udah saya bahas berkali-kali tentang syarat-syarat untuk pengajuan pinjaman KUR BRI 100 juta. Namun saya ingin kembali menegaskan kepada teman-teman tentang bagaimana tata cara pengajuan dan syarat-syaratnya. Baik, saya mulai dulu dari KUR Bank BRI. Jadi KUR Bank BRI itu terdiri dari KUR mikro, itu 1 juta sampai 25 juta. Itu bisa teman-teman ajukan di BRI unit terdekat, itu yang ada di kecamatan-kecamatan ya. Kemudian satu tingkat lagi di atasnya adalah KUR retail. KUR retail ini plafonnya di atas 25 juta sampai 500 juta. Nah, ini teman-teman bisa mengajukan baik itu di BRI KCP, biasanya satu kecamatan satu yang paling besar, atau bisa juga teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI ini di atas 100 juta di BRI cabang. Nah, dari apa bedanya BRI unit dan BRI cabang ataupun KCP? Itu adalah pemutus atau kewenangan limit pemutus kepalanya. Jadi kepala di BRI unit itu maksimal memutus 25 juta kalau KUR. Di atas itu ada KCP dan KC. Nah, teman-teman untuk bisa mengajukan KUR BRI di atas 25 juta, yakni 100 juta, teman-teman bisa mengajukan di KCP ataupun di kantor cabang BRI yang paling besar di kabupaten teman-teman tinggal. Nah, kemudian beranjak lagi di syarat. Untuk syarat pengajuan pinjaman KUR BRI 100 juta, itu teman-teman yang pertama dan utama adalah teman-teman wajib sudah memiliki KTP. Kalau sudah berpasangan, wajib melampirkan KTP pasangan. Kemudian sudah berusia 21 tahun untuk umur. Kemudian jika teman-teman belum berumur 21 tahun tapi sudah menikah, silahkan melampirkan surat keterangan menikah atau buku nikah yang dilegalisir oleh KUA kecamatan tempat teman-teman menikah. Kemudian untuk teman-teman yang belum berusia 21 tahun ingin mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI, maka teman-teman harus sabar menunggu dulu sampai usianya 21 tahun walaupun teman-teman sudah mempunyai usaha. Ya, usaha itu wajib hukumnya untuk teman-teman punya sebelum mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI. Baik itu plafon 25 juta, 50 juta, 100 juta, 75 juta dan seterusnya. Kemudian untuk teman-teman yang sudah berusia 21 tahun dan belum menikah, sebaiknya teman-teman melampirkan surat keterangan belum menikah dari kelurahan setempat, mengetahui lurah, nanti dilampirkan di permohonannya. Kemudian setelah itu teman-teman wajib melampirkan NPWP. Kenapa NPWP? Karena nantinya pinjaman teman-teman akan dimasuk atau diinput di BI Checking atau SLIK. SLIK adalah sistem informasi layanan terpadu milik OJK. Itu nanti akan kelihatan semua data-data keuangan pinjaman teman-teman. Kemudian teman-teman wajib melampirkan KK. Nah, pinjaman KUR Bank BRI ini 4 komponen utama ini tidak ada, wajib ada semuanya. Kemudian yang secondary adalah teman-teman mempunyai usaha ditunjukkan dengan surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan. Minimal kalau teman-teman mengajukan di atas 25 juta, 50 juta, 100 juta, 150 juta pinjaman KUR Bank BRI ini, teman-teman biasanya akan dituntut pegawai selain melampirkan SKU. Kalau usahanya sudah besar, maka teman-teman akan disuruh melampirkan SIUP atau TDP. SIUP ini nanti teman-teman bisa buat
walaupun agak lama. Kalau sekarang seperti ini, pandemi seperti ini, teman-teman nanti bisa membuat SIP atau TDP ini online ya, untuk mengesahkan legalitas usaha teman-teman yang sudah besar. Kalau usahanya masih kecil tapi pengen mengajukan pinjaman besar, gimana? Bisa. Silahkan melampirkan SKU seperti yang saya sebutkan tadi, SKU mengetahui kelurahan setempat. Kemudian usaha teman-teman ini wajib sudah berjalan minimal 6 bulan. Kenapa saya bilang 6 bulan? Karena ini patokan utama seorang marketing ataupun analisis dari Bank BRI untuk memutus pinjaman teman-teman di ACC atau tidak. Nah, kemudian berhubungan dengan usaha, sebaiknya teman-teman mengetahui usaha-usaha apa saja yang boleh mengajukan pinjaman kredit KUR BRI dengan plafon 100 juta ini. Misalnya teman-teman punya sembako yang besar, itu bisa di ACC. Kemudian pertanian yang besar, biasanya 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar dan selanjutnya dan seterusnya. Kemudian bisa pertaniannya itu ya teman-teman, bisa pertanian padi, bisa pertanian bawang merah, itu biasanya yang umum diajukan. Kemudian kalau teman-teman punya peternakan yang besar, misalnya peternakan ayam, peternakan bebek, peternakan kerbau, kambing, sapi, ya silakan kalau membutuhkan modal usaha mengajukan di KUR Bank BRI Retail yang 100 juta. Kemudian usaha rumahan bisa nggak dibiayai? Bisa. Sekarang ini kan lagi musim seperti ini, banyak tuh teman-teman yang mempunyai toko online ya, misalnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nanti mantri teman-teman akan mengecek keabsahan akun dari teman-teman, transaksi akan diminta atau ditarik laporannya di online shop teman-teman jualan, kemudian akan dilampirkan di data keuangan yang nanti akan diminta oleh mantri atau marketing Bank BRI. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mengajukan pinjaman KUR BRI 100 juta ini, sebaiknya teman-teman itu melampirkan jaminan yang bisa mengcover dari pinjaman teman-teman. Kenapa saya sebut demikian? Karena KUR ini memang kredit usaha rakyat yang dibiayai oleh pemerintah, namun pemerintah mempercayakan BRI untuk menyalurkan pinjaman. Nah, BRI punya aturan sendiri teman-teman, yakni mempunyai pinjaman agar pengajuan teman-teman ini di ACC. Regulasi dari BRI ini, kalau teman-teman banyak komen, KUR kan tidak wajib mempunyai pinjaman, kenapa bank mensalahartikan, nanti dimarahi Menko Perekonomian dan lain-lain. Saya garis bawahi teman-teman, bank juga punya regulasi sendiri. Pemerintah mengucurkan dana BRI dibiayai oleh pemerintah ini, BRI punya regulasi ya teman-teman, kalau mau ambil KUR Bank BRI ya harus menaati regulasi yang dibuat oleh BRI. Tidak bisa semata-mata teman-teman menyalahkan, aduh pemerintah menyusahkan rakyat, tidak bisa, karena semua instansi punya regulasi tersendiri. Teman-teman pun kalau di rumah juga punya aturan sendiri pastinya. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya mengajukan pinjaman KUR BRI 100 juta atau di atas 100 juta atau 50 juta ke atas, itu teman-teman diusahakan misalnya punya sertifikat. Nah, sertifikatnya ini harga jualnya berapa? Nah, teman-teman hitung saja 70% dari harga jual sertifikat tanah teman-teman itu nanti akan diproyeksikan untuk plafon. Misalnya plafon teman-teman diajukan 250 juta. Ternyata sertifikatnya 70% hanya mengcover misalnya 100 juta, maka tidak akan di ACC 250 juta itu. Jadi teman-teman sebaiknya mengukur biaya ataupun mengukur harga jual jaminan teman-teman untuk nanti bisa teman-teman mengkira-kira saya akan di ACC di plafon berapa. Kemudian untuk teman-teman yang baru pertama kali pinjam KUR Bank BRI 100 juta ini, maka teman-teman harap bersabar, karena nanti dari marketing Bank BRI akan menilai apakah teman-teman usaha dan pengajuan teman-teman ini layak di ACC atau tidak. Karena kalau pengajuan pertama biasanya akan bertahap. Jadi teman-teman kalau mengajukan 100 juta pasti nggak akan di ACC 100 juta untuk pertama-tama. Misalnya teman-teman dicoba 50 juta dulu. 50 juta setoran teman-teman lancar. Kemudian naik lagi plafon 75 juta, setoran teman-teman juga lancar, maka akan naik lagi 100, 125, 150 tergantung dari
kemampuan bayar teman-teman. Dan juga saya garis bawahi sekali lagi untuk teman-teman, kalau banyak yang protes, sebaiknya teman-teman itu meminta nomor kontak atau marketing dari Bank BRI yang teman-teman ajukan agar bisa berkomunikasi. Kapan disurvei, kapan dicarikan, apakah di ACC, apakah ditolak, dan lain-lain. Jangan pasif teman-teman, silahkan aktif bertanya untuk di bank, bertanya ke mantri BRI ataupun bertanya ke petugas BRI setempat, ataupun teman-teman bisa minta kontak dari petugas yang ada di BRI yang teman-teman ajukan itu. Kemudian untuk teman-teman yang mengajukan pinjaman itu akan dipotong biaya-biaya ya, biasanya ada biaya materai, kemudian ada tabungan mengendap. Tabungan mengendap ini biasanya 2-3 kali angsuran, tergantung dari kebijakan masing-masing BRI unit teman-teman tempat mengajukannya. Lah, 2-3 setoran ini langsung dipotong. Kenapa? Karena nanti mengantisipasi kalau misalnya teman-teman telat bayar sedangkan sistem harus pembayar, maka diambilkan dari tabungan blokir angsuran yang tadi sudah dicadangkan. Tapi kalau teman-teman angsurannya lancar tiap bulan kemudian sampai lunas, nah 3 angsuran yang diblokir ini akan dikembalikan kepada teman-teman gitu ya. Jadi jangan salah sangka kalau ada blokiran itu adalah untuk angsuran teman-teman dan untuk mengamankan nama baik teman-teman di SLIK atau OJK agar tidak pernah terlambat. Itu saja sejarah singkat atau bagaimana tata cara mengajukan pinjaman KUR Bank BRI 100 juta. Semoga bermanfaat. Tentang pinjaman KUR Bank BRI 100 juta ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.